Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk, dia ini seorang doktor, belajar public policy, dia ngerti ilmu politik. Coba agak merenung agak dalam lah. Apa yang terjadi pada dirimu kemarin itu? Pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya kita, waktu itu saya mau ngajak dia koreksi sistemnya dulu. Dan mengajak dia untuk lebih tegas. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai, Bung Akbar. Nggak bisa. Semua karir itu ada sekolahnya, ada ada merit sistemnya, ada tangganya. Nggak bisa lagi begitu. Partai politik harus diperkuat. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh, aku ini terkenal loh, aku ini ramai di TikTok di segala macam loh. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh. Loh apa? Terus habis itu pengen menyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau demokrasi kita matang, perkuat partai politik. Dan Anda harus ada di dalamnya. Ada di dalamnya, dan insentif bagi partai politik agar orang pintar, orang terkenal, orang banyak uang, semua beragam tuh bisa masuk partai. Betul. Jangan ada orang merasa suci di luar karena dia tidak berpartai, tapi nanti begitu ada kekuasaan mendekat ke partai itu. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Mas Anies bisa kasih pandangan nggak tentang pengetahuan, pengalamannya Mas Anies di birokrasi serta pemerintahan? Karena orang mesti percaya Mas Anies mampu menangani sistem politik, menangani rakyat Indonesia yang beragam. Apalagi memahami ada yang bisa bilang saya pernah masih jadi bagian dari pemerintahan, dari sistem ini, saya tahu cara kerjanya. Anda nggak pernah. Jawaban Mas Anies gimana? Birokrasi itu dirancang untuk mengikuti prosedur. Kenapa dia harus mengikuti prosedur? Supaya tidak diskriminatif. Kalau tidak ada prosedur bisa diskriminatif. Orang yang dia kenal dapat perlakuan lebih baik daripada yang tidak dikenal. Karena itu ngikutin prosedur. Efeknya yang disebut birokratis itu adalah pokoknya ikut aturan terus. Kita menginginkan orang yang penuh pengalaman dengan segala macam kekakuan itu. Tidak, kita justru menginginkan orang yang mengubah prosedurnya, mengubah cara pandangnya, sehingga birokrasinya tetap taat prosedur dengan pendekatan lain, dengan pendekatan yang berbeda. Karena yang dibutuhkan malah suntikan orang baru. Orang baru yang akan mengajak birokrasi melihat dari perspektif yang berbeda. Birokrasi di Indonesia adalah institusi yang kita warisi sejak zaman Belanda. Dan birokrasi itu orientasinya bukan melayani rakyat, tapi melayani penguasa. Ini adalah sistem birokrasi yang kita warisi. Kita harus ubah. Kalau mau melayani rakyat, mindsetnya adalah mindset bagaimana publik terpuaskan dengan pelayanan. Bukan bagaimana atasan atau penguasa terpuaskan dengan birokrasi. Jadi justru saya hadir untuk membawa kebaruan. Kalau pengetahuan birokrasinya, saya belajar tentang birokrasi, saya belajar public policy, justru itu wilayah yang selama ini menjadi bagian saya. Bahkan saya menjadi National Advisor, penasihat nasional untuk desentralisasi dan otonomi daerah, yang urusannya juga dengan urusan birokrasi di seluruh Indonesia. Tapi tidak berada di dalam birokrasi. Dan itu artinya justru bisa bawa perspektif baru. Lihat, tempat-tempat yang banyak perubahan selalu didatangkan suntikan orang baru untuk mengubah. Saya berencana bersama orang-orang lain yang kompeten untuk mendorong perubahan di birokrasi kita. Sekarang kapan negara itu nggak mau membuka ruang dialog? Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data, maka dia nggak berani berdebat. Maka dia akan tutup kritik itu, karena dia nggak punya datanya, karena dia nggak punya argumennya. Ada yang berpikir sebaliknya gitu, mengcounter gitu. Bagaimana cara kita menerima counter ketika kita seorang pemimpin? Counter tuh maksudnya? Maksudnya ada pemikiran lain kritik. gitu atau kritik gitu. Oh ya, kalau kita berada dalam kewenangan, maka ruang kritik itu harus dibuka. Lebih banyak. Ya, saya bertugas di Jakarta. Ya. Kurang kritik apa coba? Bener gak? Ya. Pernah saya lapor polisi? Pernah. But I would like to ask, was that the toughest time of your life? No. Really? No. The toughest itu adalah masa kampanye. Setelah masa kampanye easy, relax. Kalau kampanye itu toughest, kenapa? Intellectually demanding, Drained. physically demanding, mentally demanding. Tapi setelah masa kampanye lewat.
Kampanye pilkada, kampanye pilpres itu secara fisik melelahkan, secara intelektual, secara mental semuanya tuh. Tapi ketika menjalani dan gini loh, yes, kita ini berada di pemegang kewenangan. Betul. Saya beri ilustrasi nih. Kemudian kami punya program A, program dikritik. Terus gimana kalau program dikritik? Ya saya harus jawab dong. Betul. Berarti tim kita harus menjelaskan dong. Ya. Terus yang mengkritik lagi, jelasin lagi, kritik lagi, jelasin lagi. Apa yang terjadi? Public education. That's my mission. Yang nonton tercerdaskan. Ya. Nih, kami bilang sumur resapan dibutuhkan. Ya. Terus bilang sumur resapan nggak berguna. Jelasin manfaatnya, jelasin ketidakgunaannya, jelasin. Itu yang dengerin. They're judging on our argument. Dan akhirnya mereka akan setuju dan tidak, walaupun tidak dikatakan. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada kritik atas kebijakan dan diberikan ruang jawaban, itu sebetulnya public education. That's right. Nah, saya tadi dari awal bilang misi kami ini meningkatkan kualitas manusia. Jadi ketika debatnya itu policy, I love it. Iya. That's Karena ada better. data, ada Persis. pemikiran. Ya, Nah, oke. sehingga gak usah sakit hati. Sekarang kapan negara itu nggak mau membuka ruang dialog? Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data, maka dia nggak berani berdebat. Maka dia akan tutup kritik itu, karena dia nggak punya datanya, karena dia nggak punya argumennya. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada yang dikritik marah, berarti you Dia do tidak not punya data. exactly. Nih, Kalau saya terusin dikit boleh nggak? silakan. Jadi ya, kalau nyusun kebijakan pakai argumen, pakai data, pakai hal yang bisa dipertahankan, dikritik, ditunjukin datanya. Tapi kalau bikin proyek nggak ada visibility studiesnya, atau visibility studies bilang nggak bisa tapi dipaksain, terus kemudian dikritik, marah pasti, ditutup. Ruang Benar diskusi nggak? ditutup. Betul ya, Nah, setuju. Disitulah kenapa saya katakan tadi politik saya maknai sebagai proses penyusunan kebijakan. Itu fokus saya di situ. Ya. Saya ingin kualitas kita sebagai pengambilan keputusan melalui politik untuk kebijakan-kebijakan itu makin hari makin baik. Dan salah satu ruangnya adalah dengan ruang dialog di publik ini. Ya, paham. Jadi makanya ketika ditanya Jakarta ramai, ya memang nature-nya Jakarta ramai. Dan saya melihat kritik-kritik itu, selama itu kritik tentang kebijakan bisa dijawab dengan kebijakan, we're good kok. Apa itu alasan kenapa cuman Anies Baswedan yang punya desak Anies pada saat itu? Nggak tahu tuh. Tapi saya termasuk yang merasa bahwa kalau memasuki wilayah politik, Harus bisa melewati itu dulu ya. bukan itu. Saya ingin menghormati pemilih saya Oh, paham. Iya. dengan cara mereka tahu apa yang jadi pikiran saya. Betul. Yes, saya ingin mendapatkan dukungan dari IAS dengan cara saya jelaskan pandangan saya, sikap saya, langkah saya. Nanti IAS akan menilai saya setuju 50%, 60%, 70%, atau 80%. 100% sih nggak mungkin. Nggak mungkin lah ada orang setuju 100% gitu. Oke? Tapi kalau saya tidak jelaskan, IAS itu nggak tahu milih saya itu berapa saya setujunya, nggak setujunya. Nah, saya mau menghargai pemilih saya dengan saya mengatakan ini loh yang saya kerjakan. Walaupun Anda memilih orang lain, tapi paling tidak Anda ketika memilih itu tahu kenapa orang lain Anda pilih. Betul. Nah, itulah kenapa desak Anies ketika itu dibuat. Silakan aja tanya apa saja. Untuk menjelaskan. Saya belum tentu bisa memuaskan Anda, tapi tujuan saya bukan memuaskan. Tujuan saya adalah buat Anda bisa menilai saya. Saya tahu setujunya 40%. Ya. Saya setuju 60%. Kalau saya setujunya 10%, saya nggak milih Anda dah. Ya nggak apa-apa, tapi kan dia punya dasar untuk milih. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat pernyataan dari seorang Fahri Hamzah menyindir Anies Baswedan ya, yang mengatakan bahwa Anies itu ya, jangan sok suci ya, jangan munafik karena tidak mau masuk partai politik ya. Jadi Anies Baswedan ini memang politisi yang belum bergabung di dunia partai politik teman-teman. Karena mungkin beliau banyak pertimbangan dan sebagainya. Namun tanpa disadari bahwa justru Anies ini menjadi magnet bagi partai politik
membawa rezeki bagi partai politik. Kenapa? Karena Anies Baswedan tanpa mendaftar ke partai politik yang mengundang beliau. Sama ketika Najwa wawancara beliau pada saat itu ya. Inilah kehebatan Anies Baswedan sebagai politisi tanpa partai, namun bisa dicintai oleh rakyat ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.